Salam hebat, sukses luar biasa bersama dengan saya Coach Heri Firmanto. Dan saat ini saya sedang berada di sawah yang sedang menguning. Indah sekali di sini ya. Nah, ini adalah salah satu bagaimana saya bisa hidup bahagia ya, dengan refreshing. Nanti kita akan bahas. Nah, saya akan melanjutkan video kali ini, yaitu video part kedua ini ya, dari part pertama yang membahas tentang 12 kunci hidup bahagia. Apakah kita sudah bahagia hari ini? Apakah Anda sudah bahagia hari ini? Kita lihat hati masing-masing ya. Nah, sekarang saya akan bahas yang keempat, yaitu tentang mencintai atau cintai diri sendiri. Cintai atau mencintai diri sendiri itu berbeda dengan kata egois atau mikirin diri sendiri. Nah, kalau cintai atau mencintai diri sendiri, ini lebih bagaimana kita menjaga hati, pikiran, dan hidup kita supaya apa? Supaya satu, tidak mudah kecewa, tidak mudah tersakiti ya, tidak mudah bersedih, tidak mudah tidak bahagia begitu ya. Justru sebaliknya harus membuat kita bahagia. Nah, mencintai diri sendiri ini bagaimana kita itu bisa memanage emosi kita, bisa memanage diri kita untuk bisa memilih. Karena hidup ini adalah pilihan. Contoh misalnya, keputusan untuk sakit hati, kecewa, sedih itu keputusan siapa? Keputusan kita. Terlepas memang ada faktor eksternal yang menyebabkan kita untuk bisa kecewa, sakit hati, dan sebagainya. Tetapi keputusan untuk kita sakit hati, kecewa, menderita, sengsara begitu ya, itu adalah keputusan kita. Ketika kita mengatakan saya tidak mau sakit hati, saya tidak mau bersedih, saya tidak mau kecewa, maka saat itu juga kita tidak akan sedih, tidak akan kecewa, dan tidak akan sakit hati. Karena kenapa? Kita memutuskan itu. Tetapi ketika kita memutuskan untuk sakit hati, kecewa gitu ya, sedih, maka itulah yang akan kita terima. Jadi mencintai diri sendiri adalah bagaimana kita menjaga perasaan kita supaya tetap happy, tetap bahagia. Dengan apapun menjadi pergumulan persoalan kehidupan kita, kita bisa menjalannya dengan baik. Karena kenapa? Pikiran kita mulai positif dan kita juga memutuskan untuk tetap bahagia. Itu kunci yang keempat. Nah, sekarang kunci yang kelima. Apa itu kunci kelima? Cintai atau mencintai orang terdekat kita, terdekat Anda. Karena kenapa? Ketika kita sedang dalam persoalan, masalah, sedih, duka, orang-orang terdekat kita lah yang pertama kali akan membantu dan menolong kita. Logikanya sederhananya begini. Banyak orang mengatakan bahwa orang itu baik terhadap orang yang lain ya. Orang itu baik terhadap semua orang, tetapi dia tidak baik terhadap orang terdekatnya. Itu menjadi masalah. Nah, kalau kita perhatikan dalam pergaulan kita, ada beberapa orang yang karakternya begini. Dia itu bisa lebih sopan, lebih santun, terus lebih bisa friendly ya gitu ya, terhadap orang lain ketimbang terhadap orang terdekatnya. Orang terdekat itu siapa? Entah itu pasangan hidupnya, entah itu keluarganya, entah itu sahabatnya. Nah, ini jangan sampai terbalik. Justru sebaliknya, kita harus lebih dekat, harus mencintai, mengasihi orang terdekat kita. Siapa? Keluarga kita, pasangan kita yang sudah punya pasangan, sahabat kita. Dan kita juga punya kewajiban untuk apa? Mencintai dan menghargai orang di luar dari orang terdekat kita. Jangan sampai kita terbalik begitu ya. Seperti saya bilang tadi, dia bisa sangat friendly sekali, dia sangat baik sekali terhadap orang lain, tetapi dia tidak baik, tidak friendly dengan orang terdekatnya. Ini menjadi masalah. Karena sekali lagi orang terdekat kita lah orang yang akan pertama kali membantu, menolong kita, bahkan mendoakan kita ketika kita menghadapi persoalan, masalah, pergumulan, seberat apapun, bahkan kesedihan, bahkan juga kemalangan ketika menimpa kita. Jadi cintailah orang terdekat kita, karena itu bisa membuat kita bahagia dan membuat juga mereka bahagia. Karena kenapa? Merasa dicintai. Oke, nah sekarang adalah kunci yang ke-6 ya. Kunci ke-6 adalah cintai atau mencintai pekerjaanmu, pekerjaan kita, pekerjaan Anda. Karena kenapa? Banyak orang berpikir, bahkan juga banyak orang terbeban, bahkan juga mereka sedih gitu ya ketika mereka bekerja. Ya, kalau pekerjaan itu menjadi beban, pekerjaan itu membuat kita tidak bahagia,
maka percayalah pekerjaan yang kita kerjakan itu hasilnya tidak akan maksimal. Dan ketika pekerjaan itu dilakukan dengan hasil tidak maksimal, maka feedbacknya juga tidak akan maksimal. Pasti itu tidak akan terjadi gitu ya. Nah, itu pasti akan terjadi maksud saya ya. Oleh karena itu ketika kita mencintai pekerjaan kita, maka pekerjaan itu juga akan memberikan feedback yang positif, memberikan feedback yang baik, yang bagus buat kita. Ternyata orang yang sukses hidupnya, karirnya, bahkan menjadi orang yang kaya karena dia mencintai pekerjaannya. Nah, ketika orang mencintai pekerjaannya, dia akan melakukan pekerjaannya itu secara otomatis dengan kerelaan hati, bahkan dengan happy, tidak terbeban, ya, tidak menjadi sesuatu yang membuat kita penat begitu. Ia berpikir berat, iya. Butuh modal yang banyak, iya, misalnya ya. Terus kemudian juga kita harus berpikir keras dan bekerja keras untuk pekerjaan kita, iya. Tetapi dilakukan dengan apa? Dengan sukacita, dengan happy, ya, dengan senang. Sama halnya ketika misalnya gini, kita pernah atau sekarang sedang mencintai orang itu ya, seseorang yang istimewa buat kita. Nah, ketika kita mencintai orang tersebut, ketika orang itu belum berbicara sesuatu, kita sudah mulai ngerti atau kita sudah tahu apa yang dia butuhkan, maka kita akan lakukan itu dan kita akan berikan kepada orang itu secara otomatis tanpa diminta. Adapun memang diminta, kita akan tetap lakukan itu karena apa? Kita cintai dia, mencintai dia. Sehingga apa? Secara otomatis tergerak melakukan sesuatu dengan kerelaan hati, bahkan dengan happy, dengan senang. Ya, ketika orang yang kita cintai, misalnya begitu ya, kita perlakukan secara baik, istimewa, terhormat misalnya, dia akan memberikan feedback positif terhadap kita. Nah, sama halnya juga seperti apa? Pekerjaan kita. Ketika kita mencintai pekerjaan kita, karir kita, usaha kita, maka semua itu akan memberikan feedback positif dan akan memberikan kebahagiaan buat kita. Melalui apa? Ya, salah satunya hasilnya, baik dalam hasil income ataupun yang lain, begitu ya. Jadi mulai sekarang mari kita cintai pekerjaan kita, apapun pekerjaan kita, dengan rasa syukur misalnya ya, sehingga itu akan memberikan dampak positif buat kita dan itu bisa membuat kita bahagia karena bekerja itu adalah bagian dari kehidupan kita. Oleh karena itu bekerjalah dan cintailah pekerjaan Anda semuanya supaya itu juga memberikan dampak positif bagi kita. Salam hebat, sukses luar biasa.